Oke, kita ke bagian terakhir ya, Bi, yaitu di prediksi Yes, MotoGP Austria di Spielberg Austrian gitu. GP. Betul, di 15 sampai dengan 17 Agustus 2025 dan kemenangan terbanyaknya di sini adalah Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia 3 kali, kemudian juga Andrea Dovizioso itu 3 kali. Nah, di tahun 2024 yang menjadi pemenang yang pertama Pecco Bagnaia, Jorge Martin, kemudian juga ada Enea Bastianini. Kemudian di tahun 2023 Pecco Bagnaia, Brad Binder, dan juga Marco Bezzecchi. 2022 Pecco Bagnaia lagi, Quartararo dan juga Miller. Kalau kita lihat ini bakalan akan menjadi sirkuitnya Pecco Bagnaia atau enggak? Gimana nih prediksinya Albi di MotoGP Austria Spielberg Day? Oke, Pecco Bagnaia pada saat menang terus-menerus dan konsisten di Austria GP di Spielberg Red Bull Ring itu karena pada saat itu motor yang dia pakai itu lagi oke-okenya pertama. Kedua, di momen itu Marc Marquez kan masih di Honda dan juga masih di tim satelit. Jadi bisa dibilang pada saat itu memang Pecco Bagnaia yang mendominasi. Tapi dengan sekarang ada Marc Marquez di Ducati pakai motor yang sudah bisa dia jinakan dengan sangat baik, maka gue memprediksi bahwa Marc Marquez bersama dengan Ducati GP25-nya lah yang akan mendominasi jalannya Austrian GP mulai dari Jumat, Sabtu sampai dengan Minggu, mulai dari free practice 2, Q2, terus juga sprint race dan juga main race-nya. Bisa sapu bersih sih kalau prediksi gue kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Pecco bisa mendominasi di sirkuit ini, bisa, tapi dengan situasi kayak di tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau misalnya Marc Marquez memang sedang mengalami problem baik itu secara fisik, motor ataupun hal lainnya gitu kan. Jadi jawabannya adalah gue bilang yang mendominasi adalah Ducati, Drin. Karena kan tadi juga disebut Andrea Dovizioso juga kan pada saat masih pakai Ducati. Terus juga Pecco pada saat pakai Ducati dan Marc Marquez saat ini lagi pakai Ducati. Jadi jawabannya siapa yang terkuat pakai motor Ducati? Dialah yang akan memenangkan balapan di Red Bull Ring nanti. Nah, kalau misalnya gue bisa prediksi pemenang di Austrian GP Spielberg nanti langsung di Drin ya. Berarti yang pertama itu Marc Marquez. Kedua gue pengen jagoin Marco Bezzecchi deh. Sekarang Marco Bezzecchi lagi oke banget. Nah, untuk ketiganya karena ini sebenarnya adalah home race bagi para pasukan KTM, minimal ada perwakilan KTM deh yang finish podium di Austrian GP ini. Yang gue lihat yang berpotensi untuk bisa menang adalah pertama Pedro Acosta, yang kedua adalah Enea Bastianini. Terserah deh ini antara Pedro ataupun Bastianini, siapa yang bisa masuk podium, dia yang terbaik di Austrian GP. Nah, Pecco gue belum masukin ke posisi ketiga nih kali ini. Alex Marquez juga enggak, gue masukin posisi ketiga. Tapi kalau gue bisa ulang lagi, yang pertama adalah Marc Marquez, keduanya Marco Bezzecchi, ketiganya pembalap KTM. Terserah siapa. Gitu, Drin. Kalau dari lu gimana? Oh ya, untuk Austrian GP atau Spielberg ini sebenarnya punya karakteristik fast corner, terus juga straightnya oke, hard braking hanya di beberapa titik dan tikungannya nggak banyak. Dia cuma 10 tikungan dan panjang tracknya itu nggak beda jauh sama Mandalika. Mandalika 4310 meter atau 4,3 kilometer, sedangkan untuk Spielberg ini 4318 meter alias 4,3 kilometer juga. Jadi nggak terlalu panjang, straightnya juga nggak terlalu panjang, tapi kemungkinan jumlah lapnya akan ditambah gitu. Akan ada sekitar 25 sampai dengan 27 lap sih kemungkinan yang akan dijalani di Spielberg Austrian GP ini sendiri. Gitu, Drin. Oke. Kalau prediksi gue sebenarnya agak sulit ya. Jadi maksud gue ketika pilihannya 2 dan juga 3. Kalau pertama ya nggak perlu ditanya lagi kayaknya. Yang pasti nomor 1 Marc Marquez. MM93. kecuali dia ada crash ataupun ya dia nggak fokus atau apa gitu ya. Tapi kalau misalkan nomor 2 dan juga nomor 3-nya, bener banget sih Albi tadi, Bezzecchi itu improve banget ya belakangan ini, dan juga KTM. Kalau misalkan kita lihat Pedro Acosta sama Enea Bastianini itu
udah mulai improve ya, apalagi di Spielberg ini ya home race-nya KTM gitu. Nah, oke, Yeah. kalau misalnya prediksi gitu ya, prediksinya berarti gue Marc Marquez. Kedua, gue Siapa karena yo? catatan karena gue catatan waktunya kemarin catatan pemenangnya gitu ya, Peko Bagnaia, gue Peko Bagnaia deh masukin gitu, gue masukin Peko Oke. Bagnaia. Terus Kasih tempat ketiga, Peko. ketika Bezzecchi deh gitu, Bezzecchi atau Pedro Acosta, tapi kayaknya lebih Oke. improve Bezzecchi sih. Jadi prediksinya Oke. Marc Marquez, Peko Bagnaia dan juga Marco Bezzecchi gitu. Oke. Gak masukin Ada KTM tambahan berarti ya, lagi nih? Zirin ya? KTM KTM ya 5 antara besar, 3 dan 4 5 besar ya. KTM ya. Iya. Tapi pokoknya Oke, kita oke, lihat aja deh nice, nanti nice. gimana balapannya di MotoGP Austria ya, 15 sampai dengan 17 Agustus 2025. Wah, tepat banget nih sama hari kemerdekaan ya. Aduh, Hari gue kemerdekaan. kayaknya gue ini Kerja nih. kerja. Kerja Aduh. nih. Oke. Breaking news menunda MotoGP nanti ya. Iya, betul. Nah, oke, ada lagi nih di tambahannya sebelum kita tutup. Sudah sangat cukup, tinggal kita nih libur dulu ya di summer break ini. Sampai jumpa di balapan selanjutnya bulan Agustus 2025. Kira-kira pada Oke. oh ya mungkin nanti Sadrina akan update ya liburan summer breaknya para pembalap ya, Drin, di after Iya, race betul. Instagram nanti. Iya betul. Jadi nanti meskipun liburnya podcastnya libur gitu ya, nanti tetap ada update-update seputar pembalap dan juga MotoGP di channel gue di Sabrina Evanelia. Yeah. Oke, terima kasih banyak Tenang aja teman-teman kok, kalau ada semuanya. breaking news dari after race pasti tayang, pasti podcast. Oh iya. Tapi kalau ada sesuatu yang Iya. heboh gitu ya, pasti kita Besar gitu, adain pasti gitu breaking ya, news kita ya. podcastnya gitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mantengin gitu ya dari awal sampai akhir. Nanti balik lagi di podcast After Race di tengah-tengah dari summer break, atau nanti kita langsung di After Race-nya MotoGP Austria. Oke, terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Terima kasih Albi. Bye-bye. Terima kasih Sabrina dan juga Sobat After Race yang sudah menonton.